Tuntunan Sabda Minggu 27 Agustus tahun 2023. Hari Minggu biasa yang ke-21 dalam tahun A. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Ayat emas ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kita dapat menyebut hari Minggu biasa yang ke-21 dalam tahun A ini sebagai Minggu Kekuasaan, karena tema utamanya adalah penyerahan kunci yang dapat membuka dan menutup, yang melambangkan otoritas dalam gereja dan kerajaan surga. Dalam Injil hari ini, Yesus menantang kita untuk mengenalnya secara pribadi dan melayaninya serta mengasihinya sebagai Tuhan, dan Dia menginginkan jawaban yang total dan sepenuh hati dari kita semua. Marilah kita meminta Tuhan Yesus untuk membuka mata hati dan budi kita agar kita bisa memiliki pengetahuan untuk mengenal Dia sebagai Mesias kita, Putra Allah yang hidup, dan sebagai Allah sendiri yang selalu beserta kita. Ada 3 poin yang bisa kita lihat bersama untuk memperdalam pemahaman kita akan pesan Injil pada hari Minggu ini. Yang pertama, banyak orang mengatakan banyak hal dan pendapat. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Ia menerima banyak jawaban. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Mungkin mereka merasa puas dengan pendapat mereka dan berhenti mencari. Mungkin mereka terlalu malas untuk mengejar kebenaran lebih dalam lagi. Sangat mudah untuk mengatakan sesuatu, untuk melontarkan jawaban, untuk menarik kesimpulan yang dangkal. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengambil kesimpulan yang terburu-buru atau merasa puas dengan apa yang tampaknya benar. Banyak orang mengatakan banyak hal tentang Kristus. Kita harus memiliki kegigihan untuk mengejar kebenaran yang mendalam tentang siapa Dia. Yang kedua, bagaimanakah Petrus tahu? Bagaimana Petrus mengetahui bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Petrus tidak berkata, Bapa Surgawi mengatakan kepadaku bahwa engkau adalah Mesias. Ia bahkan mungkin tidak menyadari bahwa Bapa telah bekerja di dalam dirinya. Petrus telah melakukan perjalanan bersama Kristus, mendengar Dia berbicara dan melihat Dia melakukan mujizat. Ia merenungkan semua ini dan mulai melihat bahwa Kristus lebih dari sekedar seorang guru yang brilian. Petrus mulai melihat Kristus sebagaimana adanya Dia. Dengan cara yang sama, Allah bekerja di dalam pikiran dan hati kita, menolong kita untuk melihat dengan jelas kebenaran dari hal-hal supernatural. Kita mungkin tidak menyadari bahwa Bapa Surgawi hadir, tetapi ketika kita dengan tulus berusaha untuk mengenal Kristus dan terbuka pada tindakan kasih karunia Allah di dalam jiwa kita, maka kita pun akan mengenal Kristus sebagaimana adanya. Yang ketiga, tanggung jawab. Keterbukaan Petrus terhadap karya kasih karunia Allah dan pengenalannya akan Kristus sebagai Tuhan
membawa serta sebuah tanggung jawab. Petrus diberi kunci kerajaan. Ia diberi tugas untuk menggembalakan, memberikan sakramen pengakuan, dan membangun gereja. Seperti Petrus, pengenalan kita akan Kristus juga membawa tanggung jawab. Allah memberi kita karunia iman, dan bersamaan dengan itu tanggung jawab untuk menyebarkan Injilnya. Kita harus mengambil tanggung jawab ini dengan serius. Kita harus memastikan bahwa kabar baik kerajaan diberitakan kepada seluruh umat manusia. Saudara dan saudariku, marilah kita meminta Allah Bapa untuk menolong kita agar kita bisa menyelami kebenaran tentang siapa Yesus sebenarnya dan tidak merasa puas hanya dengan memiliki gagasan atau pengetahuan yang samar-samar tentangnya. Semoga kita bisa mengenal Yesus secara mendalam, sama seperti Santo Petrus dan banyak orang kudus yang mengenalnya. Mintalah rahmat ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua jiwa yang bertemu dan berhubungan dengan kita. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.